Hey guys, welcome back to my channel. Jadi back again with Heart to Heart. Udah lama banget aku nggak Heart to Heart dan akhirnya kembali lagi. Dan ternyata host saya yang satu lagi ambil job yang lain gitu, ibu saya. Jadi akhirnya saya host sendiri. Kali ini bintang tamunya sangat amat spesial. Saking spesialnya ini tuh bosnya Buni yang saya bawa ke Heart to Heart kali ini. Gitu, karena kebetulan bosnya lagi libur, jadi akhirnya aku bawa aja bosnya. Iya. Gitu, di sini ada Endomo, suaminya host saya juga. Gitu. Sarangnya loh. Sarangnya. Udah Pak, nggak usah. So he's my guest star for today. Karena jujur aku nggak pernah heart to heart bareng dia. Jadi kali ini I want you guys to know that my first time heart to heart bareng dia. Yeah. Gitu. Gimana Pak perasaan? Sebenarnya yang pantas ada di sini tuh aku, karena kamu tuh pecahan hatiku. Gimana? Jadi hatiku, aku tuh pecahin hatiku, maka jadi hatimu. Oh gitu. Iyalah, bahasa musisi harus kayak gitu. Oh gitu. Nah tuh, Gimana? pak, pasangin ke sini. Nah gitu. Jadi heart to heart tuh harus sama aku. Oh gitu. Nggak, kan harusnya sama Buni. Nah kalau aku pecahan hatiku satu lagi, aku kasih ke Buni. Oh gitu. Gitu. Baik. Jadi gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat loh. Nah, Alhamdulillah. I'm really happy that you're here. It's really nice to meet you loh. ya susah loh ngedatangin aku ke sini. Iya jujur banget ya. Jangan jujur juga kak. Jujur ya. Dan gue pun tadinya pas disuruh buat konten heart to heart bareng Ayah, aku langsung mikir, duh gue mau ngomongin apa? Banyak banget yang gue harus ngomongin sama dia, tapi gak punya waktu segala macam. Dan gue juga gak pengen ngomongin. Gitu. Gitu ya? Jujur ya. Emang terlalu sibuk segimana aku gitu? Enggak sih Pak, lebih tepatnya aku nggak tahu cara untuk ngebahas itu. Sama aku gitu? Iya sama Karena? Ayah. Karena Padahal aku paling nyantai loh di rumah ini. enggak Pak, masalahnya banyak masalah yang aku hadepin. Jadi kamu gak bisa ngomong sama ayah gitu? Bener. Bukan itu permasalahannya. Ayah bangun subuh, kamu baru bangun jam 10. Kalau nggak sekolah, jadi kita nggak ada waktu ngobrol. Atau enggak, kebalikannya. Aku bangun subuh, ayah bawa subuh. Ayah baru pulang. Iya, itu. Iya. Gitu. Oke, kita bakal langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan berikut ini. How's your childhood life? Sampai ayah bisa menjadi seorang Endomo ini. Masa kecilku. Ya, benar. Panjang ceritanya masa kecilku. Yang jelas masa kecilku tuh berbeda dengan masa kecilmu. Makanya kan kadang-kadang ada satu masa, kamu ingat nggak? Ada satu masa di mana ayah marahin kamu sama adikmu Abel gara-gara kalian malas-malas bikin PR. Terus aku bilang, kalau kalian malas bikin PR, ayah pengen kenalan sama Doraemon. Kamu tahu nggak kenapa ayah pengen kenalan? Kamu tahu Doraemon kan? Tahu. Doraemon tuh punya mesin, namanya mesin waktu. Jadi bisa bawa orang untuk pulang. Ayah pengen bawa kamu sama Abel untuk kembali ke masa ayah. Bagaimana zaman dulu ayah jam 9 malam, jam 8 malam tuh listrik udah mati. Jadi ayah bikin PR tuh pakai semprong. Lampu semprong tahu nggak? Tahu. Kamu udah nggak pernah ngeliat deh kayaknya sekarang. Tapi yang lantern gitu nggak? Bukan, beda lagi. Lampu semprong tuh pakai ada dulu minyak tanah gitu, terus pakai sumbu, terus bakar gitu. Jadi kalau kita kelamaan di lampu semprong itu, besok sekolah hidung kita hitam semua, Kak, isinya asap semua. Serius. Beneran serius. Itu sebagian masa kecilku. Yang jelas berbeda banget sama kakak. Satu, ya udah kalau kakak tanya ya cerita. Jadi dulu ayah tuh emang termasuk anak yang anak yang paling tua kan, karena abis ayah ada Om Indra, terus ada Om Chandra baru Om Indra kan. Jadi ayah termasuk yang paling tua dan yang mengurusi adik-adikku. Jujur aja, makanya kalau kakak tanya, ayah kok bisa masak, ayah kok bisa gantiin pampers kamu dulu waktu kamu masih baby, gantiin pampers adekmu, ayah kok bisa take care Alia gitu sampai rapat-rapat sama Alia. Karena zaman dulu kerjaan ayah ngangon lagi bahasanya, bukan ngangon, apa ngurusin kebutuhan om-omu, jadi adik ayah. Itu. Terus ayah dulu juga bantuin nenek jualan, karena nenek dulu jualan kue. Jadi ayah dulu kalau ke sekolah tuh bawa kue, jualan kue, jual. Dulu ayah juga termasuk yang bandel di sekolah dan paling mungkin bukan disegani, apa istilahnya ya? Ditakuti lah. Maksudnya di sekolah salah satu yang ditakuti. Jadi ayah suka paksa tuh. Lu nggak beli kue gue lu habis lu.
Jadi kadang-kadang jam 10 pagi kue ayah udah habis terjual. Jadi di samping ayah sekolah, ayah jualan. Itu masa kecil ayah di sekolah. Kalau lu tanya kalau kamu tanya ayah nakal dulu, ayah nakal banget. Bandel banget. Nakalnya tuh kayak gimana? Bandel. Kan kalau nakal kan beda-beda kan. Ada yang nakal nggak nurut orang tua, nakal pulang malam, nakal pulang malam, nakal nggak nurut orang tua. Itu ayah tuh, ayah banget dulu zaman itu. Dan nyesel, zaman ayah udah tua ayah nyesel gitu. Ayah nantilah ya. Pokoknya di zaman itu kalau kamu tanya ayah nakal banget, bandel, nakal. Tanya aja sama nenekmu. Kalau kakek kan udah nggak ada. Tapi isn't it better untuk nakal pas zaman itu daripada sekarang? Kan ada ya kayak orang yang yang pas masa kecil tuh kayak so perfect segala macem, lo nggak party segala macem. Terus tiba-tiba pas lo udah tua, akhirnya lo nyesel kenapa lo nggak ngelakuin itu pas di muda, dan akhirnya you do it now. Dan akhirnya semua orang kayak bakal bingung. Dan itu kayak, berbahaya ya? Iya, kayak bingung kayak. Ya itu ya, bersyukur. Why you go doing those stuff di saat? Dulu kenapa ayah nakal? Karena jujur aja bahwa ayah bergaulnya suka nggak suka sama umur. Ayah bergaulnya sama orang yang lebih tua. Jadi di zaman ayah SD, ayah bergaulnya sama SMP. Teman ayah nongkrong tuh SMP. Jadi dulu ayah waktu SD kan pakai celana pendek nih. Di dalam tas ayah udah bawa celana panjang. Jadi kalau pulang sekolah ayah malu. Kalau ketemu teman-teman ayah buka celana SD-nya terus ganti celana panjang. Jadi di zaman ayah SMP, ayah temenan sama orang sama SMA, anak SMA. Dulu seperti itu. Childhood ayah sih seru banget. Makanya kadang ya, ada satu masa di mana ayah tuh duduk sendiri ya, kayak sekarang lah ya. Sekarang kan kita punya segalanya. Alhamdulillah. Kakak berkecukupan hidup kita. Kita mau kemana-mana kita nggak perlu naik angkot, kita punya mobil. Terus kita punya rumah yang cukup layak. Kita tidur juga nggak kepanasan, kita punya AC gitu-gitu. Nggak ada kekurangan sebenarnya zaman sekarang itu. Tapi tahu nggak? Di zaman dulu itu ayah tuh nggak tidur pakai AC, tidur biasa aja, satu kamar kecil tumpuk-tumpukan sama Om Indra, sama Om Chandra. Satu tempat tidur itu kita bertiga sampai kita gede. Tapi kamu tahu nggak? Kadang-kadang ayah tuh suka duduk di teras rumah kita itu tuh sendiri, habis maghrib terus ngelihat. Apalagi kalau hujan, aku benar-benar mencintai hujan banget karena menurut aku hujan itu membawa kenangan. Jadi di saat aku ngelihat hujan itu jatuh di tanah, aku jadi ingat zaman kecil gitu. Gila ya, zaman kecil itu. Kadang aku bilang, boleh nggak sih Tuhan, aku balik ke zaman kecil sebentar aja. Hanya 2 menit, 3 menit untuk ngelihat gitu. Untuk ketemu sama teman-temanku zaman dulu yang udah nggak pernah ada kabar. Nggak tahu, insya Allah masih sehat-sehat sampai sekarang. Nah, ayah juga udah nggak pernah tahu dan nggak pernah keeping touch sama teman ayah kecil itu. Tapi yang pasti kan karena ayah hidup di kampung, jadi ya bergaul layaknya anak kampung, main bola, mandi hujan, main perang-perangan, berantem, ya layaknya anak kecil zaman dulu. Karena kan zaman dulu nggak ada handphone. Nah, zaman anak-anak sekarang kan ada gadget yang nggak bisa dipersalahkan juga kalau mereka tidak seperti itu. Karena zaman dulu ayah tuh nggak ada handphone dan lain-lain. Yang pasti zaman ayah kecil tuh nikmat banget, indah banget. Kalau ditanya mesin waktu ayah mau balik kemana, ayah mau balik ke situ walaupun hanya 1 menit aja. Terus ayah mulai bermusik itu pas zaman? Ayah mulai bermusik itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Kelas 6 SD. Lupa ya. Pokoknya ayah tahu main gitar tuh umur 6 tahun. 6 tahun ayah udah bisa main gitar tuh. Udah main gitar karena gitar itu peninggalan nenek ayah. Berarti itu yang Yutmu ya? Iya. Yang Yutmu kan? Iya benar. Ya, yang itu peninggalan yang Yutmu, dia tinggalin aku, diajarin aku main gitar, terus aku main gitar itu kelas 6 SD. Ayah ngeband SMA, dan mulai bikin lagu SMP. Nama band ayah dulu pas SMA apa namanya? Banyak, Kak. Nama yang paling terkenal yang bawa ayah ke Jakarta, ada dulu nama band ayah namanya Plasta. Plasta? Iya. Itu genre bandnya apa? Alternatif dong. Maksudnya? Rock alternatif. Oh. Kayak rock alternatif tuh kayak ini, kayak Oasis gitu tuh, kan? Rock alternatif tuh. Tunggu. What was the reason you moved to Jakarta? Kan pas itu kan ayah kan kuliah. Yeah. And I heard you stopped for a while, right? And then because you moved to Jakarta. Yeah. What was the reason you moved to Jakarta? Yeah.
Padahal kalau sebenarnya kan dipikir-pikir di Manado kan masih banyak media-media segala macem, dan di zaman itu pun juga banyak orang yang bisa bekerja sebagai band segala macam. Kenapa ya pindah ke Jakarta? Oke. Apalagi kan dulu kan Jakarta belum semaju sekarang kan. Maksudnya kalau sekarang orang-orang pada pindah ke Jakarta, oke lah, mereka pasti kebayang lah di sini apa, karena stasiun TV banyak yang di sini, kerjaan rata-rata banyak yang di sini, label musik segala macam di sini. Tapi kan zaman itu kan belum ada segala macam seperti itu. Ya, Why did you move? justru malah kebalikannya. Kalau zaman sekarang orang bisa nggak perlu ke Jakarta lagi. Kalau dulu harus ke Jakarta. Kalau mencari cita-cita, apalagi main musik tuh harus ke ibu kota. Makanya ayah, sebenarnya sih, kamu tahu nggak, ayah nggak pernah punya cita-cita lain selain jadi musisi. Karena Emang dari kecil ayah udah pengen jadi gitaris. Terlalu cepat ayah tahu main gitar, maka di saat ayah main gitar, ayah udah langsung. Jadi zaman dulu orang tuh mengidolakan pemain bola siapa gitu. Zaman dulu gitu-gitu tuh. Kita kalau ngidolain dulu ada yang namanya poster. Kayak di kartu. Tahu aku. Iya, Tahu. foto gitu. Tahu. Terus kadang-kadang kalau kita beli majalah, kita dapat bonus poster gitu. Nah, ayah nggak suka tuh kalau bonus poster bintang film siapa, nggak suka. Ayah suka gitaris. Jadi dulu ayah ada idola gitaris. Ayah tuh gitarisnya Guns N' Roses, you know Guns N' Roses? Tahu. Yang mainin Sweet Child O' Mine. Tahu. You know Slash nggak? tahu. Ya, gitarisnya Guns N' Roses itu dulu idola ayah tuh. Posternya di mana-mana tuh. Nah, makanya di saat mungkin gara-gara ayah ngelihat posternya terlalu banyak, kayak terlalu mengidolakan. Aku nggak mau jadi apa, jadi ini, jadi itu, jadi nggak mau. Aku mau jadi gitaris aja kayak dia. Mudah-mudahan, berdoa dalam hati, mudah-mudahan Tuhan suatu saat aku bisa main kayak dia gitu, ditonton banyak orang gitu-gitu. Dan zaman dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada handphone pula. Benar. Kita kalau mau nonton manggung dia itu, kita tunggu kiriman video beta cam itu. Tahu. Jadi kita nonton bareng itu tuh, zaman itu tuh, bayangkan tuh sampai segitunya. Terus in Jakarta, who was the first person you met? Ayah ke Jakarta bareng Om Indra kan? Aku ke Jakarta bukan bareng Om Indra, ayah merantau bareng teman ayah. Jadi waktu itu zaman itu, you know grup band Slang dong? Tahu. Slang kan? Tahu. Ya. Dulu grup band Slang itu bikin, jadi ada fanbase mereka tuh, dulu mereka sampai sekarang mungkin ya, menurut ayah sampai sekarang, #1 band in Indonesia. Jadi mereka punya fans yang banyak banget yang namanya Slanker. Ayah termasuk Slanker. Ayah termasuk Slanker garis keras. Oh ya? Iya. Jadi dulu Slanker itu setiap daerah tuh ada. Setiap region tuh ada. Jadi region Indonesia, Sulawesi Utara, region Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh, dan lain-lain. Itu sendiri-sendiri. Nah, dulu Slang itu bikin festival antar Slanker. Yang menang festival itu akan dibikinin album kompilasi semua Slanker. Oke. Oke, ikutlah ayah. Ayah bilang, ini ternyata jalan ini. Jalan aku sukses di sini nih kayaknya. Nggak mungkin ayah berpikir, nggak mungkin aku di Manado terus nih. Mau jadi apa aku di Manado terus nih? Kalau nggak merantau, nggak apa. Akhirnya ayah ikut festival itu dan ayah menang. Menang, terus kalau nggak salah ayah dapat jadi gitaris terbaik waktu itu. Mungkin dinilai dari kekecehan kali ya. Iya. Oke. Ketawa dia. Oke. Bukan dinilai dari skill, tapi dinilai dari kekecehan. Karena kekecehan mempengaruhi skill. Terus. Menurut aku. Mungkin benar. Ayah kaget juga kenapa ayah yang jadi gitaris terbaik waktu itu. Grup ayah nomor 1. Juara 1. Terus ayah berangkat ke Jakarta bareng band itu. Nah, sampai di Jakarta, ya udah. Siapa orang pertama yang ayah temuin? Itu ya. Nggak ada. Jadi ayah jalan sendiri gitu? Jalan sendiri. Uang ayah itu 100. Waktu itu ayah kan dari dulu, zaman dulu udah seneng foto. Kamu belum tahu ya cerita ini? Belum. Mungkin kamu cuma bisa lihat di internet, kita nggak pernah ngobrol soal masalah cerita ini ya. Foto? Ayah dari dulu tuh seneng foto. Dari SMP tuh ayah juara-juara foto terus. Jadi dulu perlombaan bikin mading gitu. Kamu tahu mading nggak? Tahu. Majalah dinding di sekolah. Tahu. Jadi dulu ayah pernah... Ayah fotografer sekolah? Iya, pernah menang pertandingan, terus ayah dapat kamera. Terus akhirnya ayah job pertama as a photographer? Tunggu, denger dulu. Terus habis itu, kamera itu ayah sayang banget. Selain gitar, kamera adalah kesayanganku dalam hidup. Waktu belum ada kamu, sekarang kan pas udah ada kamu, jadi kamu lah. Iya Pak, ngerti. Gak seneng deh kalau gombal-gombal gini. Loh, keahlianku digombal kok, gimana ceritanya kamu menghilangkan keahlianku? Terus habis itu udah, kamera, ayah jual kameranya, terus ayah beliin tiket.
Tiket ke Jakarta. Tiket ke Jakarta, bukan naik pesawat, Kak. Nggak mampu. Zaman dulu tuh tiket pesawat tuh mahal banget. Naik perahu. Naik perahu. Kapal. Mau 7 tahun ke Jakarta naik perahu. Naik kapal. Naik kapal. Kapal itu 5 days 4 night. Lama ya? Lama banget. Lama banget. Dan kamu tahu nggak uang ayah? Harga tiket waktu itu 125.000. Zaman itu. Uang ayah cuma 150.000, Kak. Tapi Jadi- kan zaman dulu kan sama sekarang kan beda, Pak. Bener nggak sih? Tapi kan makanan di kapal mahal, Kak. Ayah kan harus bertahan 1 minggu di kapal. Iya sih, lupa. Mahal banget. Terus ini ada cerita yang lumayan mengharukan. Zaman itu ayah pamit sama kakek mau merantau ke Jakarta. Ayah pamit, kakek marah besar. Wah, marah banget. Kamu tahu kan bagaimana galaknya kakekmu sama kamu aja. Lawang zaman dulu kecil kamu kalau kakek gendong kamu, kakek suka bilang, awas lu macam-macam, gue bunuh lu kalau lu bikin sakit hati dia. Kan kamu cucu pertama dia. Ya, kakek tuh kan kayak gitu. Ayah pamit sama kakek. Aku bilang, ayah kan panggilnya papi. Ayah bilang, pap, aku mau ke Jakarta. Marah dia. Ngapain di Jakarta? Aku mau main musik. Kamu main musik, mau jadi apa kamu? Kata kakek gitu. Lihat tuh om-ommu yang main musik, nggak jadi apa-apa. Cuma jadi pengangguran semua. Terus aku harus ngapain kalau nggak main musik? Ya sekolah. Ya udah kelar sekolahku. Ya terus kuliah, terus sampai selesai, sampai tinggi. Terus aku bilang kalau tinggi, ya kerja kayak aku. Terus kalau kerja kayak kakek, nah untungnya kakek itu walaupun dia pemarah, dia persis sama ayah. Open komunikasi. Jadi kalau kamu bisa ngasih alasan yang membuat aku diem, ya udah aku setuju. Nah kakek tuh seperti itu. Terus kakek bilang gini, kakek bilang ya udah biar kamu kerja sama aku dan kamu dapat gaji, dapat pensiun kalau tua nanti. Aku bilang aku nggak suka uang. Ya udah dia diem. Oh ya sudah kalau gitu. Ya udah berangkatlah, terserah. Tapi satu hal yang kamu harus tahu. Kata kakek gini, dari ujung batu di ujung rumah sana sampai di paling belakang halaman rumah kita itu punyaku. Kata kakek gitu. Aku raja di sini, kata kakek. Kamu semua yang ada di sini tuh yang ngelindungin aku, yang ngasih makan aku. Berarti kalau kamu ngelawan titaku, berarti kamu bukan gerombolanku, kata kakek. Ya silakan pergi, jangan bawa apapun dari rumah sini. Itu kakek bilang kayak gitu. Ayah pergi aja. Ya udah. Ayah pergi sendiri. Ayah pamit sama nenek. Ayah bilang, Mam, aku ke Jakarta ya. Ya udah. Nenek bilang, nggak, yang aku pegang di sini uangnya kakekmu. Aku nggak mau ngelawan dia. Itu tuh nenek tuh. Nenek itu perempuan yang menjadi panutan ayah melihat perempuan. Itu nenek. Aku melihat bagaimana ibuku menyayangi bapakku. Aku melihat bagaimana bapakku menyayangi ibuku. Terus, jadi, aku bilang, nenekku bilang, kamu berangkatlah. Mohon maaf, aku nggak bisa ngasih kamu uang. Nggak bisa ngasih kamu sangu. Kamu berangkat. Bergaullah, kata nenek. Karena teman-temanmu bisa ngasih kamu makan kamu. Udah ayah berangkat, turun dari rumah dengan bermodalkan segitu, berangkat berhari-hari. Dan sampai Jakarta juga ayah bingung. Mau ngapain gue ya? Itulah kalau kamu tanya sampai di Jakarta, bingung ayah mau ngapain ya? Mau main musik, aku mau kemana nih ya? Karena kan nggak tahu siapa-siapa. Nggak tahu siapa-siapa, orang kampung yang kaget ngelihat, ada gedung setinggi ini ternyata ya di Jakarta tuh. Kuno banget ayah, Kak. Ya Allah, Kak. Pakai celana pendek, Kak. Pakai sandal. Bukan bawa koper, Kak. Bawa tas gendong. Nggak ada gitar, Kak. Kamu bayangkan. Kamu bisa ngelihat ayah sekarang kan? Pakai sepatu Air Max. Gitu. Tunggu. Patah lagi. Oke, Pak. Iya. Yang paling aku bingung itu, nama Enda tuh dari mana? Kan namanya kan nggak ada Enda-endanya tuh. Jadi Enda tuh dari mana? Iya, jadi dulu
ayah tuh kan dinamain Franco kan. Yes. Franco Mejaya Kusuma. Katanya dulu ayah sakit-sakitan pas masih kecil. Keberatan nama, kata orang tua zaman dulu tuh. Kalau nama terlalu berat, gak cocok sama anaknya. Either dia jadi sakit-sakit atau enggak jadi bandel banget. Nah aku tuh dulu dua-duanya udah sakit-sakitan, bandel pula. Makanya ya udahlah kata bude, suruh ganti namanya. Jadi Nah, cari-cari nama yang paling pas apa ya? Nah, waktu itu kan udah ada Om Chan. Kan Om Chan namanya Chandra. Om Indra namanya Indra. Ya udahlah biar kompak namanya Hendra aja. Iya, ya udah akhirnya aku jadi Hendra. Nah, kan kalau di Manado itu kan suka dipendek-pendekin. Chandra tuh jadi Canda, Indra tuh jadi Inda. Terus kalau Hendra tuh jadi Enda. Nah, yaudah makanya aja pakai. Terus jadi dulu namanya Hendra. Hendra dulu. Jadi ada orang-orang di Manado yang tahu ayah tuh Hendra namanya. Gak cocok semua. Lu nggak cocok sih. Hendra. Iya, Hendra. Awal mula kenapa ayah pakai Enda tuh seperti itu. Jadi ayah ke Jakarta dengan nama Enda kan? Iya. Udah dengan nama Enda. Pas rekaman nama Ungu juga nama ayah Enda. Nah, talking about Ungu. Iya. Your first album is Laguku, right? Abis itu Demi Waktu. Kan boomingnya pas Demi Waktu atau pas kapan? Demi Waktu. Did you ever bayangkan bahwa, damn, ternyata gue bisa segininya ya sebagai musisi? Enggak lah. Ada satu kata-kata di agama. Apa sebenarnya ayah mau udah tahu? Enggak. Ayah nggak pernah tahu. Ayah kan sedang main musik. Jadi apapun keadaan ayah, mau miskin, susah, udah harus siap. Karena kan kalau main musik itu bukan itu jaminannya. Bukan gue mau main musik mau kaya. Ya salah banget. Ya lu kalau mau main musik, kalau mau kaya ya jangan main musik. Sekolah gitu yang tinggi-tinggi biar jadi pengusaha. Atau enggak berbisnis gitu yang pinter biar jadi tukang jual ini, biar punya pabrik. Nah itu lu pasti kaya. Kalau main musik, gambling. You know gambling nggak, gambler? No. Kan nggak ada yang pasti. Jadi main musik itu bukan mencintai hasilnya, tapi mencintai proses bermain musik. Kalau menurut ayah gitu. Ayah nggak pernah ngebayangin. Tiba-tiba 2005, I have a lot of money. 2005? 2005 kan? Ayah nikah sama Buni itu 2005. Demi Waktu 2006? 2005. Oh, Demi Waktu 2005? 2005. Terus album itu menceritakan tentang apa? Hah? Demi Waktu itu menceritakan tentang apa? Itu kan juga ini harus serius. Ini harus Buni serius. nonton lagi ini vlog ini. Aduh. No. Ini harus serius. Jadi sebenarnya emang harus ya cerita ya? harus, because I want to know. People have to know. Iya. Jadi zaman itu isi lagu album Demi Waktu itu kan ada di album Melayang tuh. Judul albumnya tuh Melayang. Itu hampir 60% lah itu. It's your songs. Iya, lagu aku yang tulis. Itu dimana aku nggak punya apa-apa sama sekali. Aku tinggal numpang. Terus aku numpang di rumah Om Yudit. You know Om Yudit, right? Ya, Ayah numpang di rumah dia dulu. Ayah numpang di situ. Terus ayah nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya apa. Karena menurut ayah begini kan ayah ke Jakarta rekaman, pengen berhasil. Tiba-tiba ayah ada band gitu, masuk di Ungu, rekaman album pertama. Ternyata nggak seperti yang ayah bayangkan. Kalau rekaman punya video klip, ada video lu dijual tayang di mana aja di televisi. Waktu zaman itu udah ada RCTI, udah ada SCTV tayang. Tapi nggak merubah hidup ayah tetap seperti itu. Tetap tinggal di kos-kosan, reot, tetap kemana-mana naik bus. Malah lebih susah, karena zaman dulu kan ayah nggak bawa gitar kemana-mana. Sekarang kalau ayah bawa gitar, ya ayah nunggu tumpangan Pak De Gatot, atau enggak Pak De Maki yang jemput. Karena Pak De Maki sama Pak De Gatot yang ada mobil zaman itu. Ayah mah nggak punya apa-apa, jangankan mobil, handphone aja susah belinya. Terus album kedua lebih hancur lagi. Nah, album ketiga ini album pertaruhan ayah sama Opa Handi. Pertaruhan apa tuh? Pertaruhan karena itu album terakhir Ungu kontrak sama Opa Handi waktu itu. Ya, jadi kalau ayah gagal di album itu berarti udah putus kontrak. Karena zaman dulu kontrak itu mahal banget harganya, Kak. Mahal banget, kita nyari ya bisa-bisa dan nggak gampang, nggak kayak sekarang, nggak instan. Ya, ayah bukan ngebedain kamu sama ayah. Tapi kalau you dulu kan, you sekarang kan ada privilege. Yes, I do. Because you're my daughter, right? Yes. Ya suka nggak suka,
privilege itu pasti ada di kamu, pasti nempel. Ya zaman dulu ayah bukan siapa-siapa. Ayah harus datang menawarin demo dari label ke label. Demonya dibuang. Lagu apaan ini? Lagu dulu-dulu, lagu jelek. Buang. Ayah sama Pak Demaki tuh. Ayah nemenin Pak Demaki kemana-mana tuh. Bawa demo. Terus tiba-tiba itu album terakhir. Ayah pikir, ya Allah, kok nggak sukses ya? Apa gua gagal di musik? Tapi ternyata enggak. Ternyata Allah berkata berbeda. Justru Allah bilang, lu harus ngerasain dari yang bawah baru ke atas biar lengkap perjalanan lu. Mungkin kalau ayah ngetop di album pertama, nggak ada cerita yang kayak gini. Nggak indah hidupku. Jadi menurut ayah hidup itu bagaikan sebuah pahatan. You know pahat, right? Orang bikin patung, bikin statue. Aduh. Ya kalau kayu itu cuma berdiri bonggol kayu biasa gitu aja nggak seru. Tapi kalau ada lekukannya, pahatan kiri kanan, lebih indah dilihat. Nah menurut ayah seperti itu hidup itu. Jadi pekerjaan itu seperti itu. Harus ada pahatan rasa sakit, harus ada pahatan rasa kecewa. Jadi kesuksesan itu adalah itu, Kak. Bahagia, sakit, kecewa itu menyatu menjadi satu dan jadi satu sukses yang sempurna menurut ayah. Jadi di saat ayah bikin Demi Waktu itu tuh ayah memang bener-bener album itu emang bener-bener lagi nggak punya uang. Terus ayah ditinggal pacar ayah zaman itu. Ditinggal pacar karena waktu itu tadinya ya udah nggak apa-apa lah ya, cerita aja ya. Jadi zaman itu ayah pernah ngelamar anak orang sebelum ayah kenal sama Buni. Sebelum ayah kenal sama ibu. Di Manado or in Jakarta? Oh, in Jakarta. In Jakarta. Terus tiba-tiba ayah di-reject sama keluarganya because I don't have money. Because because hidup ayah tuh nggak settle. Jadi menurut ibunya nggak salah sih, emang bener kata ibunya. You nggak bisa ngasih makan anakku. Gimana you mau ngasih makan anakku beli cincin berlian? You makan aja susah. Padahal ayah udah ada 2 album loh itu. Ayah udah gitaris ungu. Tapi album kedua yang menurut ayah gagal banget. Sakit hati ayah. Bisa sama pacarku. Ada rasa yang tertinggal yang sakit hati gitu loh, Kak. Itulah akar dari album Melayang itu adalah sakit hati aku yang besar banget. Di saat aku lagi produksi album itu, lagi bikin lagu di situ, aku ketemu sama ibu. Ketemulah bidadari tidak bersayap. Dulu ada media sosial namanya Friendster. Ayah lihat, bening nih profile picture. Astagfirullah. Non, approve dong. Terus dijawab apa tau nggak? Kamu siapa? Terus aku jawab lagi, ih lu siapa, sombong banget lu. Udah nggak jadi. Ayah manggung di Jayabaya. Di Jayabaya. Kampusnya ibumu ternyata. Terus Ayah main, ayah lihat ada cewek, bawel banget, naik sepeda kecil, naik sepeda. Terus dia langsung deketin ayah. Enda ya? Dia langsung gitu. Gue bilang, iya, siapa ya? Gue bilang, aku yang kamu add di Friendster. Langsung aja ingat, oh lu yang sombong itu.